Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan meneruskan kembali pembahasan tentang Ad-Dajjal, ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, sampean ya, pada umumnya ya, masyarakat Muslim yang garis keras ini biasanya mencela orang-orang Yahudi. Jika orang-orang Yahudi yang diharap-harapkan sebagai Al-Masih, yang diharap-harapkan itu sebenarnya mengharapkannya sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Ini asumsi perspektif dari pandangan orang-orang Muslim yang biasanya yang radikal semacam itu, karena pembahasan orang-orang Muslim yang memunculkan kebenaran khilafah misalkan, ya, karena adanya khalifatul dunya, khalifatul mahdi, itu memaksa seolah-olah kemunculannya ini ditentukan oleh mereka yang mengharapkan akan kemunculan Al-Mahdi itu, ya. Ini sering ini sama halnya dengan umatnya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria macam itu. Sebenarnya yang diharapkan akan muncul ini dari putra Imran, ya, yaitu yang sebenarnya diharapkan ini muncul yaitu anaknya Imran, yaitu Maryam itu sebenarnya. Siti Maryam itu, karena munculnya seorang wanita, maka harapan bahwa akan muncul diturunkan Al-Masih itu akan pupus. Lalu dimunculkannya ternyata Al-Masih ini dari anak Maryam ini sebenarnya, yaitu Isa. Oleh karena itu mereka tidak percaya dengan kemunculan Al-Masih Isa ini. Padahal sebenarnya yang diharap-harapkan akan munculnya Al-Masih itu ya Isa itu sebenarnya, ya. Tetapi mereka bahkan membunuhnya semacam itu. Kalau tanpa ada pertolongan Allah, tentu si Nabi Isa ini juga akan terbunuh semacam itu, ya. Oleh karena itu introspeksi, berpikir, tafakur, tadabbur, dan itu semacam itulah, ya. Oleh karena itu saya mengasumsikan saat ini bahwa Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal ini sama halnya dengan Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi. Sampean juga tidak akan bisa mengetahuinya walaupun sampean ahli hadis misalkan, ya. Tanpa ada petunjuk langsung dari Allah. Saya sangat meyakini sampean tidak akan bisa mengetahuinya macam itu, ya. Oleh karena itu introspeksilah, berhati-hatilah, selalu belajar Al-Quran sampai benar-benar sampai memahami Al-Quran. Kalau satu kali belum paham, masih memahami, 2 kali khatam, 3 kali, dan seterusnya, sampai benar-benar bahkan mungkin tidak ada akhirnya untuk mempelajari Al-Quran itu, agar sampai lebih memahami tentang wahyu-wahyu Allah ini semacam itu. Bagaimana makna yang sebenarnya dari wahyu itu. Oleh karena itu sebagaimana tidak diketahuinya Al-Mahdi oleh sampean-sampean, sama halnya dengan tidak diketahuinya Al-Masih Ad-Dajjal oleh sampean-sampean juga. Oleh karena itu jangan-jangan sampean masuk di dalam pasukan Ad-Dajjal, sampean tidak berasa. Inilah yang saya katakan harus hati-hati, ya. Karena yang dapat membunuh Al-Mahdi ini hanya Isa Al-Masih, tentu ya
sampean juga tidak akan tahu bahwa Al-Masih saat ini juga, Al-Masih Isa ini sebenarnya sudah diturunkan juga. Ya. Tapi jika saya katakan bahwa Al-Masih saat ini diturunkannya tidak seperti yang sampean bayangkan ini dalam hadis ya, bahwa Al-Mahdi dibawa turun oleh dua malaikat ditenteng tangannya. Semacam itu ya. Saya sangat yakin kejadiannya tidak terjadi seperti itu, atau mungkin saja kejadiannya seperti itu, tetapi sampean tidak tahu bahwa malaikat yang menenteng tangan Isa ini sebenarnya sudah turun juga. Seperti itu, tapi sampean tidak tahu. Ya, hanya itu saja. Apakah sampean tahu di mana malaikat? Siapa kapan malaikat turunnya? Apakah sampean tahu? Jika sampean benar tahu, tentunya saya sangat meyakini bahwa saat ini pun Isa ini sudah diturunkan oleh dibawa turun oleh Isa, oleh malaikat ini. Saya sangat meyakini kejadiannya tidak seperti yang sampean bayangkan. Semain asumsikan selama ini jika Isa benar-benar ditenteng turun, dipapah dengan dua malaikat ini, dan sampean semua mengetahui seolah-olah melihat film itu. Saya sangat yakin sebagaimana yang digambarkan al-hadis, memang Isa diturunkan dan istilahnya dipapah tangannya oleh dua malaikat. Saya sangat meyakini itu, tetapi sampean tidak mengetahuinya. Semacam itu toh. Kalau saya melihatnya bahwa Isa ini istilahnya jadi satu raga 1000 jiwanya Al-Mahdi itu. Jadi Isa menurut penglihatan saya merupakan ini sudah diturunkan ya, tetapi dijadikan dalam wadah satu Al-Mahdi ini, istilahnya jiwa Al-Mahdi ini, macam itu ya. Jadi bisa saya katakan sebagaimana pemahaman yang saya dapatkan dari Jangka Jayabaya ya, 1000 jiwa, satu raga 1000 jiwa ini. Oleh karena itu di dalam diri Al-Mahdi ada Isa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad misalkan, dan lain-lain ya. ini Seloka mengatakan satu raga 1000 jiwa ini tadi. Oleh karena itu berhati-hatilah, karena saya sangat yakin jika fitnah ad-Dajjal ini sampean tidak bisa mendeteksi atau mampu memperkirakan di mana ad-Dajjal itu berada, atau bahkan mungkin sampai saat ini sudah menjadi pasukan ad-Dajjal tetapi sampai tidak berasa ya. Sama halnya dengan kemunculan Al-Mahdi ini, misteri munculnya ad-Dajjal juga seperti itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, introspeksi, tadabbur, tafakkur, semacam itu ya. Oleh karena itu kriteria dari ad-Dajjal ya, saya mengatakan ciri-ciri ad-Dajjal itu semacam seperti apa. Saya sangat yakin jika dalam al-hadis mengatakan bahwa ad-Dajjal mata sebelahnya buta. Kemudian juga mengatakan bahwa kalau Allah itu tidak buta, matanya semacam itu ya. Oleh karena itu inilah yang perlu diintrospeksi, ditelaah, ditafakuri, bahwa
bahwa Allah tidak buta sebelah matanya dan Ad-Dajjal buta sebelah matanya, maka ini perkataan Sailoka harus dipahami dengan sungguh-sungguh bahwa makna dari buta mata sebelahnya ini sebenarnya adalah jika sampai memandang sesuatu dari satu sisi saja, maka sampean tidak akan mengetahui dari sisi yang lainnya. Makanya jika sampean hanya mengedepankan mata yang kanannya saja, tentu sampean tidak akan tahu bagaimana mata kiri sampean mau mandang macam itu ya toh. Oleh karena itu inilah yang saya katakan, Ad-Dajjal buta mata sebelahnya ini ciri-ciri. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa sebagaimana yang dipahami dia dalam hadis bahwa Allah tidak buta matanya. Oleh karena itu ada ayat yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan ini sebenarnya sama-sama ciptaan Allah. Semacam itu toh. Kalau semuanya sama-sama ciptaan Allah, tentunya sampean harusnya menghargai ciptaan Allah itu. Nah, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa diharamkan daging babi ya istilahnya, ya, daging celeng semacam itu. Bukan berarti celengnya atau babinya yang harus dimusnahkan, dihilangkan. Lah kalau dihilangkan cobaannya apa? Ujiannya sampean itu apa? Karena apa? Ujian-ujian semacam pengharaman untuk daging babi dan lain-lain yang diharamkan itu sebenarnya itu untuk ujian sampean. Seberapa sampean tunduk taat terhadap Allah. Hanya itu saja. Bukan berarti yang diharamkan itu bukan ciptaan Allah. Semacam itu. Ini yang harusnya sampai introspeksi. Semacam itu ya. Oleh karena itu introspeksilah. Jangan-jangan sampai masuk dalam pasukan Ad-Dajjal tapi sampai merasa menjadi pasukan Al-Mahdi. Semacam itu ya toh. Inilah yang saya katakan bahwa Allah tidak buta mata sebelahnya, ya. Artinya apa? Allah memandang dari kedua sisi pandangan. Oleh karena itu, jika sampean memandang dari kedua belah sisi, tentu sampean sudah di jalan Allah atau menjadi pasukan Al-Mahdi ya, semacam itu. Tetapi jika sampean hanya memandang dari sebelah kanannya, mata kelak kanan sampean, tentu inilah berarti mata sebelah sampean itu buta. Oleh karena itu sampean tidak akan mengetahui keadilan Allah itu semacam apa. Karena tentu keadilan Allah itu bukan keadilan sampean yang hanya mengedepankan kebaikan saja. Karena apa? Kebaikan keburukan itu selalu berdampingan, berjalan berdampingan. Bagaikan ini menurut Allah itu kesempurnaan kaki sampean yang kanan tentu harus ada sampean kaki yang kiri, tentunya semacam itu toh. Inilah Al-Mahdi atau keadilan Al-Mahdi atau keadilan Allah itu. Tentu adilnya kesempurnaan seseorang atau keadilan seseorang itu jika seseorang itu berpakaian yang rapi, ya. Bagian kanan dan bagian kiri semua ada sempurna, tidak cacat. Inilah yang dikatakan keadilan itu. Sampai harusnya memandang dari sini apapun itu. Bahkan
iblis pun sebenarnya juga bermanfaat, karena ini sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa Adam ini dicipta untuk menjadi khalifah di bumi, walaupun penciptaannya itu ada di surga, semacam itu ya. Oleh karena itu menjadi sebab iblis ya dan Adam untuk tidak memakan buah khuldi semacam itu ya, pohon khuldi semacam itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.